Apa sudah terlihat? Dek Titi udah terlihat? Wah, saya itu manggilnya biasanya Dek Titi. Apa ini saya masih boleh manggil Dek Titi ini? Oh ya harus toh, masih tetap sama Dek Titik gitu. Gitu ya. Ya, sudah terlihat ya? Oh, ninggih. Sudah, Pak. Oke. Bapak, Ibu, saudara sekalian ya, pokoknya setahun ke depan mungkin kita nggak ngomong jabatan, kita nggak ngomong tentang pangkat, kita nggak ngomong tentang siapa yang tua atau siapa yang muda. Mungkin semua yang nempel di bahu kita tanggalkan terlebih dahulu untuk 12 bulan ke depan sampai kurang lebih sampai bulan Juli tahun 2022. Nggak usah ngitung harinya dan nggak usah ngitung bulannya, jalani saja lah gitu ya. Itu ya Bu Wiji ya, jalani saja dengan enjoy. Ya, siap Bapak. Kalau dipikir tentang tugasnya nanti jadi terasa berat, tapi kalau kita itu menjalani, insya Allah semuanya bisa dilalui dengan baik. Baiklah, saya hanya menyinggung tentang tren dan isu untuk pengantar pertama. Keperawatan sudah maju pesat sejak 20 atau 3 atau 4 dekade terakhir, 30 atau 40 tahun terakhir, di mana pergeseran tentang kompetensi, tentang manajerial, tentang perluasan keilmuan, itu sudah maju pesat, sehingga dari segi hukum dan dari segi sudut pandang masyarakat, baik masyarakat umum ataupun masyarakat profesi, perawat menjadi profesi yang diperhitungkan. Saya mengatakan bahasa profesi yang diperhitungkan. Dari segi kompetensi, perawat sekarang bahkan bisa menjadi sumber rujukan. Beberapa perawat di ICU, perawat di UGD, perawat di kamar bedah itu menjadi orang kunci. Kemudian dari segi manajerial, kalau dulu kita mendengar perawat itu berjenjang mulai dari kepala ruang, kemudian ya wakil kepala ruang, kasih perawatan, kabid perawatan. Saya dengar sekarang di sejak tahun 2001 itu sempat muncul dalam struktur di Kemenkes, itu ada wadir pelayanan keperawatan. Ada wadir medis, ada wadir penunjang, wadir pelayanan medis, wadir penunjang, kemudian ada wadir yankes, sampai ada wadir yang keperawatan. Artinya keperawatan bisa sampai manajerialnya itu di level lapis ring kedua. Tentu saja kemampuan manajerial tadi akan dipupuk, diasah oleh para perawat yang selalu berkembang, meningkatkan ilmu, banyak mendengar, banyak berdiskusi, banyak tukar pendapat. Bahkan sempat ada wacana, tapi ini dari sudut manajerial. Kalau yang namanya direktur pabrik kimia itu nggak harus insinyur kimia. Wacananya kayak seperti itu. Jadi kalau direktur pabrik kimia itu nggak harus. Direkturnya adalah ahli kimia. Dan terus siapa? Ahlinya adalah yang memiliki kemampuan manajerial dalam perusahaan. Baik dalam marketing, dalam produksi, ataupun memiliki forecast yang tinggi. Nah, di rumah sakit juga sempat
pikirkan bahwa direktur rumah sakit tidak harus dokter, apalagi dokter spesialis. Sekolahnya lama, sekolahnya mahal, malah cuma untuk duduk di meja direktur. Tapi justru harusnya adalah direktur yang bisa membuka wawasan rumah sakit untuk menjalin kerjasama, meningkatkan kuota pelayanan atau meningkatkan jumlah pelayanan, mengembangkan mengembangkan fasilitas dan seterusnya. Kalau pikirannya dokter, nanti dia malah eman-eman sayang ilmu kedokterannya yang tidak melayani pasien. Nah, dengan demikian, beberapa contoh yang seperti tadi, ya fenomenanya sekarang itu kan baru kali ini nih, Pak Jokowi mengangkat Menteri Kesehatan bukan dokter, kan baru kali ini. Dan kayaknya kok sudah berjalan sejak awal tahun, sejak COVID ini tahun 2001, kayaknya akselerasinya bagus. BUMN diambil dari pengusaha. Saya rasa ini wacana baru. Itu ya, wacana baru. Ke depan barangkali seorang manajerial justru yang memiliki wacana terbuka seperti ini. Baiklah, pengantarnya seperti itu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, nah sekarang bagaimana dengan keperawatan? Keperawatan ya mau tidak mau bahwa ternyata masa depan sukar diramalkan. Ya, sebagus-bagus forecasting kita, kita tidak pernah mengira, ya, tidak pernah mengira. Mungkin Bu Triwiji, Bu Nonin, Pak Dedi, Bu Titi masih ingat ya tahun awal 2000 HP-nya Bapak itu seberat apa, masih ingat ya? Kalau Bu Wiji itu HP-nya bisa buat ngulek sambel itu. Berat. HP-nya bisa diberdirikan, buat ngelempar kucing aja bisa. Itu. Ada yang layarnya 1 baris, layarnya 2 baris, layarnya 3 baris. Waktu musimnya 1 baris, layarnya untuk 1 baris, ada orang bisa bawa HP, layarnya 4 baris, itu udah keren. Udah keren. Suaranya poliponik, keren, karena dulu monokromik. Nah, warnanya bisa warna-warni, itu keren. Siapa yang menduga saat 20 tahun yang lalu, orang-orang senior ini bahwa HP kita itu bisa buat nonton TV. Nggak bisa meramalkan, bahkan saya sempat membaca ke depan itu, Bapak Ibu dan saudara sekalian, HP nanti bisa dilipat, bayangin. Bisa dilipat, bisa digulung kayak kertas HVS. HP itu bisa dilipat dan bisa digulung kayak kertas HVS. Kalau kepingin layarnya lebar, dibuka kertasnya itu menjadi lebar, selebar laptop. Kalau kecil, ya dilipat kecil, seukuran HP yang bisa dikantongin. Tipis kayak kertas. Zamannya Bu Nonin, televisinya itu ada kakinya 4, kayak almari, jendelanya dibuka, seret. Sekarang televisi itu ditempelin di tembok. Ya kan, ditempelin di tembok. Dulu televisi ada kakinya, sekarang televisi sudah ditempelin di tembok. Bahkan sekarang televisi bisa ditaruh di plafon. Bisa nonton TV sambil tiduran. Oke, bahwa ternyata itu adalah penggerak kemajuan. Susah diramal, ya, karena nggak ada orang yang sudah pergi ke tahun 2040, kemudian balik ke sini. Cerita tahun 2040, seperti ini loh kehidupannya, belum ada itu ceritanya. Adanya cuma di fiksi, film fiksi. Oke, inovasi kian meningkat. Iptek akan menghasilkan hal-hal baru dengan kemajuan yang sangat pesat. Ya, sekarang pemerintah bikin rumah sakit bahkan di tingkat kota kabupaten. Semuanya sebagai contoh lah, ya, sebagai contoh Kebumen itu ada
Rumah Sakit Kebumen, sekarang Prembun juga ada RSUD Prembun. Ya, kemudian Pekalongan ada Rumah Sakit Kota Pekalongan, ada rumah sakit di Kabupaten Pekalongan. Jadi sekarang rumah sakit dipacu banyak, rumah sakit swasta juga dipacu banyak, masing-masing dengan sarpras yang meningkat. Bahkan Bapak Ibu sekarang sudah ada rumah sakit kapal, ya apa ya namanya, rumah sakit apung, yang bisa pergi dari satu kota ke kota berikutnya. Saya sendiri yang memiliki background tentang belajar manajemen rumah sakit, saya sendiri bingung. Izin pendirian rumah sakit apung itu di mana izin pendiriannya? Karena dia bisa nyandar di Surabaya, operasi di Surabaya, minggu depan dia pindah ke Kupang, Nusa Tenggara Timur, nanti minggu depannya lagi pindah ke Jayapura. Kalau ditanya di mana alamat rumah sakit apung, karena perizinannya rumah sakit itu ada alamatnya. Itu saya nggak kepikiran. Sekarang rumah sakit apung sudah ada. Bahkan sekarang ada rumah sakit berjalan. Gimana coba? Rumah sakit kok berjalan? Pakainya kontainer, Bapak Ibu. Kontainer yang dibuat sekat untuk kamar operasi, khususnya ini rumah sakit tindakan. Bukan rumah sakit rawat inap, rumah sakit tindakan. Nah itu pakai kontainer. Jadi rumah sakit Dr. Suharso, rumah sakit Suharso sekarang rumah sakitnya jalan-jalan. Nah, kalau kayak seperti itu, informasi begitu terbuka, pelayanan kondisi sakit orang sekarang kadang-kadang sekarang dokternya orang atau tenaga kesehatannya orang itu bukan manusia, tapi HP. Sakit dikit tanya HP. Sekarang ada Halodoc. Mungkin sekarang nanti lama-lama HP kita penuh dengan aplikasi perawatan di rumah, perawatan luka di rumah, cara memasak, menjaga gizi, ngatur, cara nyuntik, dan lain sebagainya. Nanti semuanya mungkin akan ada dalam Google Play barangkali. Ya. Oke, pengaruh global merubah wajah kehidupan masyarakat. Ya jelas. Sekarang perawat yang ada di Filipina sudah masuk menjadi kepala UGD di Jakarta. Perawat yang ada di Cina sudah jadi kepala UGD atau jadi kepala ruang di Surabaya. Kemudian perawat Jepang sudah jadi kepala ruang gerontik di beberapa negara Indonesia. Ya, sekarang tidak ada hambatan. Karena apa? Ya semua batas negara kita kayak pindah dari satu kelurahan ke kelurahan berikutnya. Nggak perlu pakai izin, masuk saja. Mau kerja, masuk saja. Sekarang mungkin akan ke depannya bumi ini akan menjadi satu negara. Saya tidak tahu di mana ibu kotanya. Bumi nanti suatu saat akan jadi satu negara. Sekarang dengar-dengar Korsel dan Korut sekarang sudah nego mau jadi gabung lagi. Jangan-jangan nanti ya Malaysia nanti gabung Indonesia jadi negara ke Majapahit lagi barangkali. Ya, seperti itu. Oke, pelayanan kesehatan sekarang sudah jauh berubah. Pola penyakit infeksi menjadi penyakit degeneratif. Umur harapan hidupnya menjadi panjang. Sekarang umur harapan hidup kita itu 70 tahun, ya 72 tahun. Memang masih kalah dengan Italia, dengan Jepang. Tapi ya lansia banyak itu biaya pengobatannya juga tinggi. Krisis ekonomi penyebab daya beli turun. Apalagi sekarang kondisinya sedang pandemik. Ekonomi turun, daya beli turun, kondisi gizi buruk semakin meningkat. Kasus stunting, kasusnya Bu Wiji ini jadi trending topik dalam 5 tahun, 10 tahun terakhir ini. Ya, kalau stunting itu jadi masalah, kita tidak tahu nanti 20-25 tahun ke depan generasi kita adalah generasi
mantan stunting itu gimana, saya tidak tahu. Obat harga relatif tinggi, ya tinggi saja masih bisa kebeli sama kita itu. Karena apa? Orang kita sekarang kalau berobat perginya ke Singapura, ya. Orang kita itu maaf, miskin tapi sombong, ya. Rakyat kita itu miskin tapi sombong karena yang penting sombong dulu. Kalau ditanya, "Dok, tolong dikasih obat yang bagus, Dok." Mahal enggak apa-apa. Yang penting nyawa. Loh, miskin tapi sombong. Begitu diberi obat, resep obatnya mahal, bingung. Kesana kemari, yang bisa dijual buat berobat. Habis itu nanti mengeluh setelah keluar dari rumah sakit. Biaya pengobatan mahal. Ya memang. Jadi sekarang ada slogan, orang miskin dilarang sakit. Yang boleh sakit itu orang kaya. Orang miskin dilarang operasi. Yang boleh operasi yang orang kaya. Orang miskin diikhlaskan untuk meninggal. Ya, akhirnya jadi kayak konsep herd immunity. Karena apa? Siapa yang kuat akan berlanjut hidupnya. Penyakit yang masih menjadi masalah global. Ini di waktu-waktu yang lalu. Kita sekarang sedang berhadapan dengan COVID. Tapi AIDS belum hilang, ya, AIDS belum hilang. SARS kita itu katanya COVID ini adalah ganti casingnya SARS. Awalnya SARS, ya, tapi ganti casing. Kalau dulu di counter HP itu jual casing, lah ternyata kuman virus itu juga ganti casing, ganti baju. TBC penyakit dari tahun-tahun ke tahun, dari zaman penjajahan sampai sekarang masih tetap saja ada. Bahkan ada poliklinik khusus TBC. Dan lain-lain semakin meningkat. Apalagi penyakit-penyakit yang menular yang lain. Makanya kita yang tidak menular saja meningkat, apalagi yang menular. Tuntutan masyarakat bukan main. Di berobat pertama, barangkali Bapak Ibu pernah lihat, ada orang masuk rumah sakit, 3 hari pertama mintanya di kelas 1. Bayangin. Orangnya ekonominya menengah ke bawah, tapi 3 hari pertama dirawat, mintanya dirawat di kelas 1, kalau enggak VIP. Nanti hari keempat pindah ke ruang kelas 2 atau kelas 3. Pertanyaannya ngapain? Kok 3 hari kok di kelas 1 atau VIP? Karena dia malu saat dibesuk hari-hari pertama kalau dibesuknya di kelas 3. Jadi kepinginnya nanti kalau teman-teman, famili, saudara, tetangga datang, oh dia dirawat di kelas 1, oh dia dirawat di VIP. Itu 3 hari pertama. Ya saya tidak tahu alasannya ya. Biasanya kayak gitu karena malu. Nah, dan dia menganggap bahwa di kelas VIP dan kelas 1 itu pelayanannya lebih bagus. Dokternya lebih care. Makanya di Inggris dilakukan atau didirikan rumah sakit universitas. Kita juga sedang merintis. Rumah sakit universitas, rumah sakit tanpa kelas. Lah gitu. Semuanya pelayanannya hanya satu kelas, tidak beda kelas. Oleh karena pelayanan menjadi kunci utama. Sekarang pasien bukan jadi beban, Bapak Ibu. Sekarang pasien itu jadi fokus pelayanan, customer oriented. Bagaimana berjalannya rumah sakit, apalagi kalau swasta rumah sakitnya itu dari kunjungan pasien. Kalau dulu orang nyebut, siapa sih rival rumah sakit? Siapa sih rival rumah sakit? Kalau rival rumah sakit ada yang bilang ya sama-sama rumah sakit itu rivalnya. Salah Bapak Ibu, maaf. Rival rumah sakit itu bukan sama-sama rumah sakit saja. Rival rumah sakit itu ada klinik. Klinik mandiri itu rival rumah sakit. Dokter praktek bersama rival rumah sakit. Bidan praktek swasta itu ya rival rumah sakit. Rival adalah segala sesuatu yang membuat customer belok
pindah pelayanan. Itu rival. Kalau gitu, Pak Mantri, iya rival rumah sakit. Bu Bidan, ya rival rumah sakit kalau dia buka praktek. Bahkan Batra, pengobatan tradisional itu ya rival rumah sakit. Karena apa? Bahkan sampai wong pinter, orang tua, dukun pijet, sangkal putung, itu semua rival rumah sakit. Karena menyebabkan orang belok apa efeknya? Maka customer rumah sakit akan menurun. Revenue-nya menurun, dan akhirnya pendapatan rumah sakit menurun. Bapak Ibu, rumah sakit institusi tidak boleh hanya sekedar cukup. Ya, gimana pelayanan di sana? Ya lumayan, ya cukup, tidak boleh. Ternyata sekarang konsep ekonomi perusahaan itu cukup tidak boleh, harus bisa bertahan dan berkembang. Bertahan saja tidak boleh, harus bisa berkembang. Kalau rumah sakit tidak bisa berkembang, goodbye, ditinggal customer. Ya, keberhasilan ditentukan oleh produktivitas dan efisiensi. Diperlukan sumber daya yang handal. Ya betul. MRI dibuka dengan 16 slice, 8 slice, 16 slice, 32 slice, 64 slice. Maksudnya slice itu lembar foto, ya MRI, imaging. Nah, sekarang kalau rumah sakit hanya punya 8 slice sama 16 slice, maaf, dokter saraf nggak mau praktek di situ. Dokter saraf nggak mau buka praktek di situ. Karena apa? MRI-nya itu ketinggalan. USG sekarang sudah 3G, 3 dimensi, bayangin lagi. Sekarang USG sudah pakai color, bukan monocolor. Bapak Ibu, high apa namanya? Ya, harga mahal, fasilitas menjadi lebih lengkap. Jadi properti, peralatan itu harganya mahal. Rumah sakit itu barang kecil harganya ratusan juta. Risiko rusak, risiko hilang. Ya, oke. Sehingga orang itu pilihannya bisa ke rumah sakit, bisa tidak. Sekarang keluarga menjadi lebih kecil. Ingat, lihat, Bapak Ibu saudaranya berapa? Di atas 5 ya. Ada 6, ada 7, ada 8. Kalau enggak percaya, tanya Bu Anonim. Berapa saudaranya, Bu? Saya 7. Sampai 9 bersaudara, Pak. 9. Bu Wiji berapa saudara? 3 bersaudara. Sekarang keluarga biasanya kecil-kecil, anaknya 2 atau 3. Satu rumah berempat atau berlima. Lebih mandiri, anak sudah ya suami istri kadang-kadang bekerja, anak sudah bisa mencari pengetahuan dari berbagai media. Eranya global, era di mana terjadi penghalalan persaingan, halal sekarang. Bahkan sekarang bahasanya kayak gini, halal mematikan usaha orang, itu halal sekarang. Bayangin, yang orang Semarang kayak Putri Wiji atau siapapun yang orang Semarang, kalau Anda lihat di Simpang 5, sudah berapa banyak mall di Simpang 5 yang bangun baru 2 tahun, sebelahnya bangun mall lagi, mall lama ambruk. Tanya Bu Wiji, Matahari itu dulu gimana kerennya sebelum ada Citraland? Java Mall itu gimana ramenya sebelum ada Matahari? Semuanya beres sekarang. Sekarang halal. Mematikan usaha, mematikan perusahaan yang lain. Ya, udah bahkan sekarang toko kios apa namanya yang freezer apa kios toko kecil sekarang mati dengan online shop.
bayangin orang jual celana panjang pria harga 65.000 itu bagaimana coba? Celana pendek harga 14.000 itu bagaimana itu? Jahitnya berapa, kainnya berapa kok bisa dijual? Itu namanya toko tanpa karyawan. Indonesia sudah mulai berdiri pendirian rumah sakit asing. Iklan rujukan sekarang di-cut, saudara Bapak Ibu sekalian. Kartu anggota kalau Anda berobat di Karyadi, maaf ya, dulu masih pakai kertas kalau Anda pernah berobat ke Karyadi. Kalau Anda mungkin di kota masing-masing berobat ke rumah sakit dapat kartu kontrol bentuknya kertas. Dibungkus pakai plastik, kayak bed kalau lagi ikut pelatihan. Sekarang kalau Anda ke rumah sakit, tunggu menit. Anda langsung dapat kartu kontrol bentuknya seperti ATM. Keren. Tidak akan luntur. Ada gambar rumah sakitnya, bisa ditunjukin. Rumah sakit sekarang mengikat. Kalau Anda satu keluarga yang sudah di situ, nanti keluarganya dibuatkan kartu lagi. Istrinya, anak-anaknya, akhirnya apa? Semuanya akan datang ke rumah sakit tersebut, rujukan. Sangat besar tantangannya harus dihadapi pelayanan keperawatan. Ya, sekarang juga ekspatriat juga sekarang pelayanan di Indonesia. Kalau di Semarang, Rumah Sakit Karyadi itu terstandar sama dengan Singapura. Rumah sakit internasional. Jadi kalau orang mau ke Singapura, nggak usah jauh-jauh ke sana, ke Karyadi saja, kayak berobat di Singapura. Iklannya begitu ya. Dibutuhkan perawat yang berkualitas. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Jawa Tengah itu memproduksi perawat per tahun setingkat dengan diploma, itu kurang lebih 3.500 per tahun. Ditambah dengan level S1, kurang lebih sekitar 1.500. Berarti 5.000 per tahun. Bapak Ibu, pertanyaan, berapa serapan menjadi pegawai negeri? Berapa serapan menjadi pegawai swasta tetap? Bukan tenaga kontrak, pegawai tetap. Hanya orang-orang perawat terpilih. Kenapa Pak Eko bisa bilang begitu? Ya, karena saya pernah dimintai tolong untuk jadi tenaga penyeleksi. Wawancara rumah sakit 230 orang selama 3 hari. Saya ngomong selama 3 hari mewawancara 235 orang, dokter, perawat, bidan, sanitarian, radiografer, satpam, sampai sopir. Saya disuruh mengambil tenaga kurang lebih 90-100. Saya cuma bisa merekrut 97. Apa rasanya saya sebagai pewawancara penentu nasib orang? Nangis batin. Nangis batin. Karena apa? Saya harus memilih mana yang profesional, mana yang menurut saya kualitas. Bapak Ibu, wawancara itu subjektif. Ya, betul. Wawancara itu subjektif. Penampilan nggak enak dipandang saja itu sudah ngurangin skor. Tapi yaitu, wawancara kadang-kadang menjadi penentu seseorang diterima atau tidak diterima. Narkoba, lah sekarang wah, di Jakarta, di kota besar itu ada, bahkan kalau di Semarang itu ada yang namanya kampung tematik, kampung bunga, kampung anggrek, kampung pelangi. Di Jakarta itu ada yang namanya kampung narkoba. Di Semarang juga ada yang namanya pasar Malik. Nah, sekarang kasus narkoba itu enggak cuma orang dewasa, SMP, SMA, SMP, bahkan beberapa anak SD itu sudah masuk narkoba. Global, informasi mudah masuk tanpa seleksi. HP Bapak Ibu itu bisa meningkatkan pengetahuan, tapi bisa juga merusak mental. Yang menjadi orang lurus, akhlakul karimah ada. Yang menjadi bajingan, pintar mencuri dan merampok juga ada. Semua ada di tangan sekarang. Dunia ada di tangan. Masyarakat, ya balik lagi kalau masalah gizi buruk dengan
ekonomi. Tren keperawatan masa sekarang adalah pelayanan kesehatan, keperawatan, pendidikan keperawatan, dan riset keperawatan. Kita sekarang ada pada area pendidikan keperawatan bagi Bapak Ibu yang ada di industri pendidikan. Kalau ada yang di lini 1 di pelayanan kesehatan, dulu orang tidak melirik untuk bekerja di pelayanan. Karena apa? Capek, gajinya dikit, dimarahin banyak orang. Perlindungan hukumnya rendah. Di pendidikan keperawatan keren, ditonton, rapi, wangi, cakep, cantik, gagah, dan bagus. Di riset, ya orang-orang yang mikirnya nggak ada hentinya. Bahkan bangun tidur saja dia langsung bengok, Kai-Square, Wilcoxon, Shapiro Wilk. Ini orang-orang yang bergelut di dalam riset keperawatan, ngigonya saja sudah uji statistik. Tapi sekarang pelayanan kesehatan ada pada lini pertama. Kalau Anda Bapak Ibu dengar-dengar, teman-teman yang kerja di pelayanan kesehatan, gajinya bukan main. Apalagi rumah sakitnya BLU standar internasional. Sebulan bisa gajian 3 kali, bayangin. Sebulan gajian 3 kali. Orang lain belum tentu bulanan ada yang gajian, dia malah gajian 3 kali. Gaji negara, remunerasi, tunjangan fungsional. Itu minimal 3 kali, belum insentif. Nah, tapi yaitu tuntutannya bukan main. Pelayanan kesehatan sekarang berkaitan dengan pengontrolan biaya dalam pelayanan. Dulu ngetren yang namanya kartu miskin. Ya, kartu miskin, orang nggak mau bayar, pokoknya rajin datang ke kelurahan kalau sedang dirawat. Mobilnya bagus, HP-nya bagus, pakai perhiasan, tapi pakainya surat miskin. Ya. Sekarang semuanya pakai BPJS. Mau menteri, mau pegawai rendahan, buruh, ya semua sekarang BPJS. Kecuali yang mengambil asuransi. Perkembangan teknologi, peningkatan penggunaan terapi alternatif, lah ini kita jadi rada mirip-mirip kayak Cina dan India ini. Terapi modalitas dan komplementer, perubahan demografi. Sekarang hampir setiap kota itu ada warteg, hampir setiap kota itu ada rumah makan Padang, berikut dengan budayanya. Dan sekarang kita lari ke community based nursing care. Oke, yang lain ini nanti tentang keperawatan saya akhiri. Saya ganti materi. Sebentar. Saya itu tidak begitu familiar kalau dengan Oke, sekarang kita masuk ke perawatan gawat darurat. Oke, Bapak Ibu tentang kegawat daruratan. Ya, kegawat daruratan kita itu bicara tentang kondisi kritis, kondisi yang mengancam nyawa, dan kondisi yang mengancam integritas jaringan tubuh. Ya, secara umum yang namanya gawat darurat adalah pertolongan pertama pada kondisi kegawatan, yaitu serangkaian usaha pertama yang dilakukan dalam kondisi gawat darurat
dari menyelamatkan pasien dari kematian atau menyelamatkan pasien dari kecacatan. Itu secara umum seperti itu. Ya, tentu saja siapa-siapa saja yang bisa memberikan serangkaian usaha ini adalah orang-orang yang memiliki kompetensi, terlatih dan tersertifikasi. Baik itu sertifikat pelatihan ataupun ijazah. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya jadi ingat di Amerika pernah masalah gawat darurat. Ada sebuah kecelakaan lalu lintas di sana. Ini tahunnya tahun 60-an ini. Nah, kecelakaan lalu lintas di jalan, kemudian orangnya ditolong oleh orang yang menolong orang yang di sekitar kejadian. Gampang ceritanya, korban dibawa ke rumah sakit, kemudian dirawat di rumah sakit, dirawat oleh dokter, dan hasilnya setelah dirawat di rumah sakit, pasiennya mengalami kelumpuhan. Dia patah pada ekstremitas, tapi dia mengalami kelumpuhan alat gerak bawah. Menurut dokter, karena pasiennya menanyakan kenapa saya tidak sembuh, karena ada trauma tulang belakang, salah saat ditransportasi, salah saat dievakuasi. Nah, ini bisa diperbaiki nggak, Dok? Nggak bisa. Waktu itu belum ada operasi untuk saraf tulang belakang. Akhirnya dia itu datang ke kantor polisi mencari kronologis kecelakaannya dia, dan di situ ditemukan data tentang orang yang menolong. Setelah orang yang menolong ditemukan, pasien yang lumpuh tadi ke pengadilan dan melakukan tuntutan kepada penolongnya. Intinya, dia itu menyalahkan penolong karena tidak kompeten untuk menolong yang menyebabkan kondisinya memburuk. Karena sana adalah negara bebas, liberal, bahasanya saya lebih baik mati daripada lumpuh, kayak begitu. Tahu seperti ini, lebih baik saya tidak usah ditolong, biar mati saja dalam kecelakaan. Intinya dia itu menolong, intinya dia itu menuntut pada penolong. Kalau orang Jawa nyebut itu ditulung tapi mentung kan gitu. Ditulung malah mentung kan. Karena dia memakai pengacara, karena orang luar itu biasa menggunakan pengacara, menuntut ke pengadilan, menuntut kepada penolongnya, yang akhirnya dikabulkan oleh negara ganti rugi. Karena orang yang menolong disuruh ganti rugi nggak mau. Karena undang-undang bahwa menyalahkan penolong itu nggak ada. Jadi akhirnya negara yang memberikan ganti rugi. Tugas negara adalah memandikan masyarakat. Dari kasus itu terjadilah nih tentang undang-undang yang tidak mengizinkan orang yang tidak kompeten menolong orang lain. Tidak mengizinkan orang yang tidak memiliki kemampuan menolong orang lain. Makanya Bapak Ibu kalau nonton di film barat, kalau ada kecelakaan, apa kayak kita? Enggak. Kita itu kalau ada kecelakaan, langsung digotong, ditaruh di pinggir jalan, nyegat kendaraan lewat, bila perlu dinaikkan mobil bak terbuka bawa ke rumah sakit. Kalau enggak, zaman waktu belum ada mobil, bila perlu dipangku, dinaikkan becak. Bayangin, setiap trauma di jalan tanpa mengetahui kronologis kecelakaan, selalu curiga ada trauma medula spinalis. Selalu curiga. Sebelum adanya kepastian bahwa bebas dari trauma medula spinalis. Karena apa? Karena kesalahan membawa orang karena trauma medula spinalis, orangnya bisa lumpuh total. Lah itu jadi ya istilahnya ya pelatihan tentang kegawat daruratan itu menjadi marak di sana. Karena apa? Kalau orang ada kecelakaan di luar negeri, mereka teleponnya 911.
119 kalau di kita. Telepon ada kecelakaan, ke kantor polisi ada kecelakaan. Di sana di kantor polisi, di sana pemadam kebakaran, semua dilatih tentang penanganan gawat darurat. Masuk dalam kurikulum pendidikan. Kita tidak tahu, di Semarang itu ada POL, ada enggak mata kuliah tentang kegawatan? Di Ambarawa tentang sekolah bintara, ada enggak materi mata kuliah tentang kegawat daruratan? Saya tidak tahu. Tapi kalau di luar, semuanya tenaga pelayanan masyarakat, damkar, ya, damkar, kemudian polisi, tentara, semuanya tahu tentang konsep kegawat daruratan. Nah, kita damkar yang diambil adalah lulusan SMA. Mereka pikirnya itu kan cuma nyemprotin air. Padahal kan orang kebakaran, keracunan gas CO kan harus ada penanganan khusus. Ya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kegawatan penolong pertamanya adalah masyarakat. Masyarakatnya pinter, risiko selamat tinggi. Masyarakatnya bodoh, risiko kematiannya tinggi. Di kegawat daruratan itu ada 3 hantu. Ada 3 hantu. Tolong dicatat. 1, ada 3 hantu. Namanya hantu kematian. Namanya, labelnya adalah terlambat. 1 adalah terlambat ditemukan. Ya, apalagi orangnya kerjanya di kebun, manjat pohon, jatuh, siapa yang tahu? Ya tahu? Bila perlu malah kadang-kadang korbannya pulang ke rumah merangkak. Nah, di kampung saya nih, di Kabupaten Gunung Pati, itu kalau ada orang jatuh dari pohon nggak ditolong katanya. Biar berdiri sendiri, biar berdiri sendiri. Jangan ditolong. Nanti kalau ditolong orangnya akan lumpuh. Kalau dia bisa berdiri dan jalan, berarti orangnya akan sembuh. Bayangin tuh. Saya merubah miskonsepsi orang Kabupaten Gunung Pati susahnya kayak apa. Terlambat ditemukan. Korban jatuh di jurang, terlambat ditemukan. Korban terjepit di kecelakaan kereta api, terlambat untuk diidentifikasi. Yang pertama, kematian hantu pertama adalah terlambat ditemukan. Yang kedua, terlambat dibawa. Bayangkan, coba. Mau ke rumah sakit saja, kalau di kampung itu tanya dulu, tunggu bapaknya pulang kerja. Tunggu dulu saudaranya pada datang. Nanti kalau ini bawa rumah sakit, siapa yang nanggung? Enggak segera dibawa, padahal kondisi kegawatan itu tidak butuh berjam-jam, apa bermenit-menit. 9 menit, 8 menit, 9 menit itu udah cukup untuk mematikan batang otak. Nah, terlambat dibawa. Sudah dibawa, kematian hantu yang ketiga namanya lambat ditangani. Petugasnya lagi WA-an, petugasnya lagi nonton Aladin, Aldebaran dan Andin. Alatnya lagi dipakai, jumlahnya tidak cukup. Yang kayak ngetren sekarang, kasus COVID, oksigen habis. Dropping dari perusahaan oksigen sama Torgas, truknya jalannya siang, nggak ada truk sama tor jalan malam. Lah kalau habisnya malam, apa nunggu besok? Umpamanya begitu. Jadi sekarang TNI, Angkatan Udara, TNI AU sekarang digenjot sama pemerintah untuk mengisi tabung gas rumah sakit. Walaupun benar pesawat tempur itu butuh oksigen, pilot pesawat tempur itu naik di atas udara, tapi dia sendiri nggak bisa napas. Jadi naik di atas langit sana dia bawa oksigen. Makanya TNI AU itu ya kulakan tabung gas. Nah, penolong pertama adalah masyarakat. Itulah 3 hantu kematian gawat darurat. Lambat ditemukan, lambat dibawa, dan lambat ditangani. Kita tidak dapat selalu mengandalkan pelayanan ambulan. Ya, sekarang nyari ambulan susahnya bukan main, Bapak Ibu. Iya,
Ambulan sekarang jalan terus. Jangankan kok ambulan, mobil jenazah itu loh sekarang itu nggak sempat dicuci. Balik rumah sakit pergi lagi pemakaman, balik rumah sakit pergi lagi pemakaman. Siang sampai malam, kalau mobil jenazah itu bisa ngomong, capek dia. Supirnya itu sampai matanya merah. Oleh karena itu, tenaga ambulan atau tenaga medik supaya bisa datang di tempat kejadian itu seringkali kecil kemungkinannya. Alat dan waktu yang kita miliki terbatas, ya high cost, karena alat-alat UGD itu high cost, ya harganya mahal. Tujuan pertolongan pertama adalah menyelamatkan nyawa. Kalau bisa diselamatkan, tentu saja pakai kompetensi bagi orang-orang yang memahami tentang konsep menyelamatkan nyawa korban. Meskipun kita itu berpasrah diri pada Tuhan, yang punya hidup itu Tuhan, ya. Tapi kita diwajibkan untuk ikhtiar. Yang kedua, meringankan penderita korban. Yang sudah kondisi berat, jangan lebih berat karena ketidaktahuan cara penanganan korban. Yang ketiga, mencegah menjadi lebih parah. Kakinya tertusuk kayu atau tertusuk besi. Bila perlulah, perutnya tertusuk pisau lah. Orang kalau nolong, taunya perut tertusuk di perut, pisau menusuk perut, ya pisaunya dicabut. Kayu atau besinya dicabut. Tunggu, dicabut akan menyebabkan lebih parah. Duh, Pak, di perutnya ada pisau kok, Pak. Di kakinya ada besi nancep kok, Pak. Kok nggak dicabut? Oh, enggak boleh, enggak boleh. Bawa saja korban berikut dengan pisaunya. Mau pisau dapur, pisau daging, pisau sate, bawa saja dengan pisaunya. Nah, terus kapan nyabutnya? Nyabutnya nanti di pelayanan kesehatan yang lebih lengkap. Nah, kalau orangnya tidak tahu, itu yang disebut menolong tapi membunuh, ya. Menolong tapi menyebabkan kematian. Yang keempat, mempertahankan daya tahan korban. Ya, korban bagaimana supaya tahan terhadap kondisi efek dari kegawat daruratan. Mungkin patah, mungkin lumpuh, mungkin tidak bisa melihat, mungkin tidak bisa mendengar, mungkin terjadi disabilitas. Pandai-pandailah mencari pertolongan yang lebih lanjut dan lebih baik. Jangan terlalu sibuk keliling. Lengkapi di HP Bapak, Ibu, serta Saudara nomor UGD, hotline service. Jangan nama pacar saja, nah, jangan nama rekanan karyawan saja, tulislah di situ hotline service PLN, hotline service kepolisian, hotline service rumah sakit, yang bisa ditelepon, bisa bebas pulsa, bisa pakai pulsa. Telepon, selalu ada di HP. Kalau tidak ada di HP, catatlah kalau dulu ketika pakai nomor telepon rumah, ditempel di tembok. Karena apa? Ya ini pentingnya. Bahwa kita itu kalau petugasnya belum bisa datang, kita bisa minta pendapat pertolongan ke hotline service. Keluarga saya, tetangga saya begini-begini, apa yang harus dilakukan, nanti akan diberikan arahan. Hotline service harusnya orang yang pandai. Jangan ngomongnya, segera bawa ke rumah sakit. Pokoknya bawa rumah sakit. Pakai apapun saja, pokoknya bawa rumah sakit. Bila perlu korban diboncengin motor. Jangan, tunggu dulu. Sekarang ada dalam HP nomor hotline service rumah sakit UGD terdekat dari tempat tinggal Bapak Ibu. Kepolisian, kebakaran, dan PLN. Ya. Gawat adalah kondisi mengancam. Bisa mengancam nyawa, bisa mengancam kecacatan, yang butuh penanganan cepat dan tepat. Cepat saja tidak cukup, tapi harus tepat. Darurat adalah keadaan yang tidak mengancam nyawa, tapi butuh penanganan
cepat, ya, dan tepat seperti kondisi gawat, tapi tidak mengancam nyawa. Orang lapar itu adalah orang darurat, tapi tidak menyebabkan mati. Orang kita tidak makan selama 7 hari masih hidup. Tapi kalau kita tidak minum, nah kita kondisinya gawat karena orang tidak minum 3 hari kita mati. Nah, gawat darurat adalah kondisi yang mengancam jiwa yang disebabkan oleh gangguan ABC atau mungkin CAB sekarang, ya. Kardiovaskuler, airway, breathing. Nah, jika tidak dapat ditolong dengan segera memiliki risiko meninggal atau cacat. Itulah sebabnya kenapa fenomena kalau orang datang ke UGD, orang tidak paham tentang yang namanya triase. Jadi di UGD kalau pasiennya diobservasi, dipasang infus, diobservasi setiap seperempat atau setengah jam sekali, keluarga masyarakat komentarnya kayak gini. Lah keluargaku ning UGD ora diapa-apake kok. Dia tidak paham yang namanya observasi. Maksudnya itu maunya itu pasiennya itu dikerubutin petugas, ya. Ada 3 atau ada 4, megang sana megang sini dikerubutin. Nggak mau ditinggal. Kalau ditinggal itu dikiranya tidak diapa-apain. Nah ini konsep bahwa observasi triase tidak dipahami oleh rakyat, oleh masyarakat. Itu yang menyebabkan image penilaian terhadap tenaga kesehatan buruk karena ketidaktahuan. Ya. Prinsip utama gawat darurat adalah menyelamatkan pasien dari kematian, apapun kondisinya. Ya. Bahasanya kayak gini. Ada kecelakaan, kakinya remuk, terlindas kontainer, atau terjepit, runtuh. Aturan kita itu adalah apabila melakukan operasi harus meminta izin. Meminta izin pada korban atau meminta izin pada keluarganya. Tapi korban ditemukan di tempat yang tidak memakai tanda pengenal, hanya ada korbannya dibawa oleh orang yang menemukan. Dan itu harus segera diamputasi, kemudian ditutup lukanya supaya tidak ada kematian karena berdarah hebat. Apakah itu bisa dituntut tanpa izin? Bisa. Ya, jadi kalau ada tindakan operasi tanpa izin bisa dituntut. Tapi kondisi gawat, nah gitu sekarang. Tapi kondisi gawat, undang-undang memberikan kewenangan kepada rumah sakit dan dokter sebagai pelaksana untuk melakukan tindakan yang terpenting menyelamatkan nyawa. Nah, itu. Nanti setelah dioperasi, kalau memang operasinya itu amputasi, membuat invalid atau kecacatan, baru keluarganya diberitahu. Tapi tidak bisa dituntut, karena undang-undang memberikan kewenangan. Filosofi PPGD adalah time saving is life saving. Kalau kita itu memperhatikan waktu, maka kita juga akan memiliki kesempatan untuk menyelamatkan nyawa lebih baik. Ya. Korban bisa meninggal dalam 2-3 menit bila mengalami yang namanya respiratory arrest, henti nafas. 3 menit tidak nafas, wassalam. Jadi kalau gitu jangan terlalu lama membuka buku. Perawat kritis, perawat UGD, itu buku semuanya ada di kepala. Semuanya sudah terekam dalam flash disk di kepala. Disket di kepala, tinggal panggil. Oh, ini RJP dewasa, panggil filenya RJP dewasa. RJP bayi dan anak-anak, panggil. Keseimbangan cairan rehidrasi luka bakar, panggil. Rumus luka bakar, panggil. Penghentian perdarahan, risiko kerusakan saraf, panggil. Jangan sampai mencari filenya nggak ketemu di kepala, jangan sampai. Apalagi kalau diberi pengetahuan ketika disimpan muncul tulisan
full disk, please delete file. Nah, itu sudah penuh kepalanya. Ada angsuran, ada arisan, ada urusan bayar listrik, bayar air, ngajari anak sekolah, kepalanya sudah penuh. Full disk, please delete file. Lah itu resiko ini kalau orang kerja di UGD, ingatannya sudah terlalu banyak dan dia tidak bisa memanggil pengetahuannya. Jadi tentang rumah sakit gawat darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera untuk penyelamatan nyawa. Saudara, tindakan medis itu tidak selalu diartikan dilakukan oleh tenaga medis. Kita yang termasuk dalam tenaga medis adalah dokter dan perawat. Bapak Ibu, perawat itu termasuk dalam tenaga medis. Tenaga yang berhubungan langsung dengan klien. Kok dulu kita namanya paramedis ya Pak Eko ya? Paramedis itu adalah tenaga yang memberikan dukungan penunjang. Radiografer itu paramedis. Analis itu paramedis. Tenaga gizi itu paramedis. Karena dia tidak berhubungan langsung dengan pasien. Orang analis periksa darah, itu nggak perlu lihat pasiennya, nggak apa-apa. Tapi kalau kita mau mengambil darah, masa nggak lihat pasiennya? Jadi kita masuk dalam rombongan tenaga medis. Maka undang-undang kita menyebutkan bahwa kesehatan adalah disembuhkan oleh pelayanan kedokteran dan atau, ingat, dan atau tenaga keperawatan. Berarti tenaga perawat bisa secara mandiri, bisa secara bersama-sama, dan atau. Oke, sekarang gawat darurat itu ada dua Bapak Ibu. Yang pertama pre-hospital, yang kedua in-hospital. Kalau pre-hospital berarti kita itu ada di lapangan. Ya. Kalau in-hospital, kita ada di rumah sakit. Konsepnya itu adalah tahap triase, primary survey, secondary survey, stabilisasi, dan transfer. Jadi kalau kita menemukan ada korban kecelakaan bis, keracunan, atau bencana alam yang jumlahnya ratusan orang, ya, maka tenaga yang datang ke lokasi itu mungkin hanya cuma satu orang dokter dan mungkin 2 orang perawat, ditambah supir ambulan. Nah, dari 3 orang tenaga kesehatan, 1 dokter, 2 perawat, maka 1 orang itu menjadi seorang penanggung jawab lapangan. Kalau di bencana namanya satkorlak. Nah, dia menjadi tenaga yang dokternya itu lari ke sana kemari. Iya, bukan perawatnya yang lari ke sana kemari bawain korban mendekati dokter, bukan. Tapi dokternya yang ikut lari ke sana kemari. Didampingi oleh, bila perlu, didampingi oleh perawatnya yang mendampingi, atau dokternya sendiri sambil membawa pita atau bendera. Dia mendatangi satu persatu korban untuk memberikan tanda mana yang harus ditangani dulu, mana yang harus dievakuasi, mana yang harus ditangani di tempat. Nah, gimana perawat yang ada di lapangan? Lah, perawat yang ada di lapangan melihat tanda yang diberikan oleh dokter sebagai koordinator lapangan. Itu namanya triase. Ini menjadi repot kalau ada keluarga di lokasi. Nah, itu. Keluarganya itu yang narik-narik petugasnya, ditarik-tarik. Kalau ditinggal oleh petugas, wah ngomongnya udah bukan main. Dikiranya yang tenaga medisnya nggak care lah, nggak tanggap lah, keluarga saya dibiarin, dan lain sebagainya. Yang kedua, primary survey, ini adalah kemampuan tenaga kesehatan untuk mendeteksi awal, ya, survei awal tentang fungsi-fungsi tubuh vital,
nafas, jantung, refleks, perdarahan, dan lain sebagainya. Sekunderi ini adalah pemeriksaan penunjang, pemeriksaan lanjut. Biasanya membutuhkan peralatan. Setelah itu distabilkan. Kapan korban yang dibawa ke rumah sakit, Bapak Ibu, ambulan itu isinya cuma satu tempat tidur. Dia tidak bisa membawa lebih dari satu. Jadi bed yang ada di situ, berangkat yang ada di situ cuma satu. Bayangkan kalau korban 25, pertanyaannya mana dulu yang dibawa? Apakah yang mati dulu yang dibawa, ataukah yang memungkinkan untuk ditolong yang dibawa? Sekarang kita itu kayak di rumah sakit tentang COVID. Yang boleh masuk ke ruang isolasi sekarang di rumah sakit, penanganan di rumah sakit itu yang memungkinkan untuk ditolong. Bayangin kalimatnya, nggak enak kan? Yang memungkinkan untuk ditolong, yang memungkinkan untuk diselamatkan. Lah, kalau nggak bisa diselamatkan gimana? Urutan kedua, keluarganya teriak katanya. Dibawa ke rumah sakit kan niatnya untuk ditolong, malah dibiarkan. Nah, kita dihadapkan dengan fasilitas terbatas, tempat tidurnya hanya terbatas. Bed hanya 150 bed untuk ruang isolasi dan penanganan rumah sakit. Ventilator di ICU itu tempat tidur 8, ventilator cuma 5. Tempat tidur 15, ventilator cuma 11. 2 ada di UGD. Artinya apa? Ventilator diberikan kepada orang-orang yang memungkinkan untuk diselamatkan. Kemudian stabilisasi. Setelah stabil, memungkinkan dievakuasi, barulah dievakuasi. Jangan sampai justru korban malah meninggal dalam transportasi. Ya, yang berikutnya transport, ya ini berkaitan dengan syarat-syarat membawa korban. Ya, jangan korban trauma didudukkan, nggak boleh, harus telentang. Tempat telentang harus rata, dan lain sebagainya. Ada oksigen. Beda antara mobil ambulan dengan mobil jenazah, ya. Walaupun sama-sama rodanya 4. Sama-sama punya sirine, tapi mobil jenazah beda dengan mobil ambulan. Kalau bisa mobil ambulan jangan dipakai untuk bawa jenazah. Penanganan gawat darurat itu butuh triase. Ternyata triase yang kita kenal sebagai kemampuan untuk menyeleksi itu punya riwayat. Dr. Baron Dominic tahun 1700-an sampai 1800-an, ini orangnya umurnya panjang sampai 80 tahun lebih. Dulu tidak ada yang namanya triase. Yang penting mana yang bisa ditangani dulu. Ya. Kemudian Perang Dunia I 1914 sampai 1918, korban perang itu dikumpulin dulu di barak. Kemudian baru dibawa ke fasilitas yang sesuai. Kalau operasi ya dibawa ke kamar operasi, kalau perawatan ya. Jadi dulu itu cuma dipisahkan mana yang mati dan mana yang masih hidup. Makanya dulu kalau habis perang itu kalau zaman kuno itu perang itu cuma sampai matahari terbenam. Nggak ada perang malam, nggak ada perang malam. Perang malam berarti curang. Jadi kalau malam ngapain? Kedua kubu yang perang itu datang ke lahan, ke medan pertempuran. Mana yang masih merintih, mana yang masih hidup digotong dibawa keluar. Nah, yang mati ditinggal di medan perang. Dulu begitu. Kemudian Perang Dunia I juga begitu. Perangnya malah siang, malam diambil, dibawa dikumpuli. Yang bisa ditolong, ditolong. Kalau yang mati ditinggal. Nah, Perang Dunia Kedua 1940 sampai 1945 membedakan luka ringan, mana yang bisa bertempur dengan dibalut, walaupun kepalanya itu bocor, bisa ditutup, masih bisa perang. Akhir 50-an baru dilakukan triase. Jadi, Bapak Ibu, triase adalah konsep pengkajian cepat, ya, kayak membaca cepat, namanya skimming, ya, membaca cepat. Satu buku bisa diselesaikan dalam 3 hari.
Kalau Bapak Ibu tahu, masih ingat mantan presiden kita Pak Habibie. Pak Habibie itu 24 jam hidupnya, dia itu setiap hari menghabiskan membaca buku, ya. Itu antara 2 sampai 3 per hari. Bayangin, presiden, menteri ristek, kok bisa-bisanya baca buku 2 sampai 3 per hari. Secepat apa? Dia rupanya membaca buku, satu buku 200 sampai 300 halaman atau mungkin maksimal 500 itu cuma diselesaikan dalam 3 jam. Coba nanya sama Bu Wiji, kalau bukunya halamannya sampai 300 berapa hari, Bu? Berapa bulan? Kalau bukan cerita pendek ya udah dihabis-habisin ya, Bu ya. Iya, tergantung kebutuhan. Kalau bukan novel ya ngapain ngabisin ya. Kalau novel ya dihabisin. Ya kayak gitu. Pak Habibie, Menteri Ristek waktu itu dan Presiden sehari itu menghabiskan baca buku 2 sampai 3. Tamat. Makanya pantas di belakang fotonya Pak Habibie itu tumpukan buku-buku textbook. Itu aja nggak bahasa Indonesia, itu bahasa Inggris atau bahasa Jerman. Nah, kita kalau baca buku bahasa Inggris, malah lebih lama lagi, bertahun-tahun malah ya, berbulan-bulan. Nah, itu menurut Kathleen bahwa itu adalah seleksi untuk memanfaatkan sumber daya manusia, memanfaatkan peralatan dan fasilitas. Bapak Ibu, fenomenanya kayak gini. Perawat itu kalau korbannya dikenal oleh petugas atau si korban mengenal petugas, itu minta KTBLC, minta fasilitas, minta didahulukan. Itulah fenomenanya. Ya, kalau dikenal, wah pasti akan lebih cepat dilayani. Seperti itu. Padahal triase itu melihat kepada sumber daya manusia, jumlah orang yang ada, kompetensi yang ada, peralatan yang tersedia, fasilitas yang ada, untuk menolong manusia, menolong korban secara prioritas. Objektif, ya. Ini triase. Segera tepat waktu, kurang dari 60 menit. Ya. Pengkajiannya adekuat dan akurat, keputusannya dibuat berdasarkan kajian intervensi sesuai kondisi. Dan pasiennya puas, ikhlas, menerima keputusannya. Ya ini metode mendapatkan hasil, ya ini ada. Ini konsep saja, dasar triase, derajat cedera, jumlah cedera, sarana kemampuan, kemungkinan bertahan hidup. Fenomena isunya ini adalah kalau tidak ditangani, keluarga saya mati gara-gara dibiarin di UGD. Lah petugasnya meripati do picek kok. Nggak enak kalimatnya, nyinyirnya nggak enak. Do picek kok. Wong genah keluargaku iso ora sadar malah dinengke wae. Nah, kayak gitu, ya. Rumah sakitnya gede, alatnya do rusak kabeh. Dan seterusnya dan seterusnya. Keluarga nggak boleh ikut menolong. Lo maunya keluarga itu lo bawa korban itu satu rumah berangkat semua. Lo bala perlu lo. Bapak ibunya mbah Mbah Kakung, Mbah Putri, anak putune mlebu ning UGD ngrubung korban di UGD. Lama-lama UGD itu kayak pasar malam. Karena saking banyaknya orang. Yang gitu ngeributi petugas pada saat melakukan tindakan itu kan merepotkan dan mereka itu sumber infeksi. Ya. Jumlah cedera. Orang itu kita itu sering kali kayak gini, kalau menemukan korban, lah nggak ada apa-apanya, nggak ada yang luka, nggak ada yang darah keluar, dikiranya itu tidak bahaya. Mereka nggak ngerti yang namanya trauma torak, ya. Trauma torak itu kalau benturannya nggak kuat, nggak membekas di dada, tapi tulang iganya patah. Trauma abdomen, perutnya itu utuh, nggak sobek, tapi ginjalnya hancur. Nah, masyarakat yang ngertinya itu enggak apa-apa, enggak ada apa-apa. Malah bilangnya, sudah difoto ronsen, penyakitnya enggak keluar. Ya Allah Gusti, dikiranya foto ronsen itu untuk melihat kuman apa?
nggak kelihatan penyakitnya, nggak ada penyakitnya, nah kayak gitu. Nah, yang susah lagi adalah kemampuan nih. Kemampuan itu kan nggak bisa dilihat. Kemampuan hanya bisa dinilai dari hasil pekerjaan. Nah ini, jadi dasar-dasar triase perawat baik di puskesmas, karena dokternya pulang, dokternya on call, kalau korban datang ke puskesmas, maka perawat yang di puskesmas itu yang harus bisa melakukan triase. Sekarang kita lihat alat-alat di puskesmas yang bisa dipakai oleh perawat, perawatnya bisa enggak, paham enggak? Karena sekarang di puskesmas itu ada yang namanya karyawan blut. Ya, puskesmas itu punya karyawan tetap, pegawai kabupaten kota, dan ada karyawan blut, BLUD, dibayar oleh puskesmas, oleh dinas kesehatan. Lulusannya fresh graduate kemarin, belum pengalaman, suruh jaga poliklinik, suruh jaga UGD 24 jam. Nah, padahal dia tidak memahami peralatan, tidak paham caranya triase. Ini ya rada-rada medeni, menakutkan, ya. Apalagi kok ada yang namanya polindes, ya. Poliklinik desa cuma ada satu bidan. Kalau ada kejadian di masyarakat, polindes itu kan poliklinik sekaligus tempat tinggal Bu Bidan. Nah, peralatannya ada nggak oksigen di rumah di polindes itu? Nah, itu menjadi isu kita. Ya, gunakan perawat gawat darurat sehari-hari sebagai korban massal. Menentukan statusnya itu adalah menilai tanda vital. Ini nih Bapak Ibu nih, termasuk mahasiswa keperawatan. Saudara nanti kalau belajar UGD, masuk UGD, begitu korban datang ke UGD, tidak harus cepat-cepat membawa tensi. Saudara itu kalau pada pasien datang jatuh, datang ditaruh di tempat tidur UGD, tempat tidur observasi, tempat tidur tindakan di UGD, langsung bawa stetoskop, ngukur tensi, bawa termometer, ngukur suhu. Bisa benar, tapi belum tentu itu yang pertama, Bapak Ibu, dan belum tentu itu yang duluan. Kan sudah belajar A, B, C, D. Yang pertama cek pasiennya itu nafas enggak. Bukan tensinya, nafas enggak. Cek raba nadinya, enggak perlu bawa tensi, raba nadi. Pilih mana nadi yang paling kuat, nadi karotis, paling kuat, karena paling dekat jantung. Kalau karotis sudah tidak teraba, radial yo tidak teraba. Yang paling dekat jantung saja tidak teraba kok. Kalau tidak yakin ada suara napas, dengarkan pakai telinga. Pakai stetoskop itu gampang-gampang mudah. Moga-moga tidak ada gangguan pendengaran. Dengarkan hembusan udara pakai telinga itu paling mudah. Ya, paling mudah. Jadi menilai tanda vital itu bisa, tapi yang penting identifikasi tadi. Ada nggak denyut nadi, denyut jantung, suara nafas. Nanti kalau semua itu ada, pasiennya kesulitan bernafas atau tidak. Kalau sudah bisa diatasi, jangan-jangan dia itu keselak biji salak gitu, atau ketelan akik, cincin akik. Nah itu tolong dulu, bukan tensinya dulu. Ya, gitu. Iya, sesak napas. Penilaian tindakan yang diperlukan, penilaian hidup, penilaian kemampuan medis. Nah ini mana yang memiliki risiko kematian dan memiliki kemungkinan diselamatkan. Risiko sakit dan risiko kematian, morbiditas dan mortalitas atau kecacatan. Nah, ini untuk kondisi massal. Bayangin, tahun 2010 ketika Gunung Merapi Magelang meletus.
Gunung Merapi meletus, Rumah Sakit Suharso Solo. Orang menganggapnya Rumah Sakit Suharso adalah Rumah Sakit Ortopedi, RSO, Rumah Sakit Ortopedi. Sebenarnya Rumah Sakit Ortopedi itu sebenarnya rumah sakit umum juga karena pelayanan umum. Korban datang, 5 orang, karena terkena awan panas, kulit melepuh, warnanya putih. Kalau orangnya itu datang ke situ langsung 4, langsung karena badannya penuh debu dari Gunung Merapi. Begitu dia itu cek orangnya bernafas, sadar, bisa dipanggil, jantungnya berdenyut. Begitu debunya dibersihkan dari wajah, dari kulit, dari tangan, ternyata kulitnya mengelupas. Jadi kalau debu itu dibersihkan, malah berdarah. Nah, terus mana yang tindakan yang diperlukan? Membersihkan debu tidak penting, karena apa? Justru akan membuka luka pada tubuh korban. Jadi tidak dibersihkan, Pak? Ya tidak. Selamatkan dulu, selamatkan, pertahankan tanda vital yang paling utama. Membersihkan nanti, karena apa? Rupanya debu yang tadi menempel di kulit, di wajah, itu debu panas. Jangankan kulit, menurut cerita orang Muntilan, itu sepeda motor diparkir di luar, joknya habis. Lampu riting blonyot, lampu stop belakang blonyot, bodinya habis. Kenapa? Kena debu panasnya. Apalagi kulit. Nah, seperti itu ya. Di triase nanti nggak usah bertengkar tentang warna ini, nggak usah bertengkar. Ya, kalau dia tracernya, petugas tracernya atau dalam ini dokter sudah naruh warna kuning, ya udah usah ribut. Dok ini hijau, ini kuning, dok ini hijau, ini kuning, nggak usah bertengkar. Kalau hitam, ya sudah nggak usah bertengkar. Doakan, nggak usah duduk kemudian baca zikir di situ. Nanti diurusinya nanti. Jadi satu orang nggak usah bertengkar mana kuning, mana merah, mana hijau, mana hitam. Karena menentukan kapan merah itu ada standarnya, ya. Standarnya tentang denyut jantung, standarnya tentang nafas, standarnya tentang kesadaran. Mana yang hijau, mana yang kuning, dan mana yang merah. Itu nadi, denyut jantung, ya nadi atau denyut jantung, pernafasan, perdarahan. Kapan dia masuk ke warna-warna ini. Tahap 1 tadi adalah tentang triase, tahap 2 adalah tentang primary survey. Ini menilik tentang fungsi tubuh dengan A, B, C, D, E. Sebaiknya kalau untuk mengecek breathing, dilihat. Kalau pasiennya pakai jaket, dilepas jaketnya, ya. Dilihat bagaimana dia bernafas, apakah ada nafas yang tertinggal, tarikan otot nafas, airway juga gitu, apakah ada suara nafas tambahan, suaranya bersih, apakah ada gangguan pada tulang servikal, patah atau tidak. Kalau patah, pasiennya jangan ditekuk, ya. Kalau pasiennya tidak patah, lehernya aman, pasiennya dengan hiperekstensi, bebaskan jalan nafas. Nah, nanti ini sebenarnya ada pada materi. Karena saya ini enggak materi, jadi ini adalah pemahaman tentang bagaimana bekerja di UGD. Sirkulasi, ya, disability untuk D-nya, status neurologis, untuk exposure atau environment, boleh pasien ini dibuka baju, ya, boleh buka baju. Bahkan kalau di UGD kadang-kadang buka baju yang tidak sabar, enggak buka pakai gunting, ya, bukanya pakai gunting, enggak buka lepas kancing. Celana, baju digunting semua. Apalagi kalau ada bagian tubuh yang patah, ya. Tulangnya keluar, ngelepas celana, tulangnya keluar, ditarik-tarik nanti malah kena tulang yang keluar, ya. Dipotong.
Digunting saja enggak apa-apa ya. Ya, RW kerusakan otak itu terjadi dalam 6 sampai 8 menit. Dan otak itu irreversible, sama seperti ginjal. Pastikan jalan nafas lancar, ventilasinya kuat, selalu siap oksigen di UGD. Mau pakai NRM non rebreathing atau pakai masker sederhana atau mau pakai nasal kanul, di UGD harusnya dilengkapi. Mana yang paling penting? Bila perlu ada tindakan RW definitif, pasang intubasi kalau pasiennya mengalami gangguan pernafasan, henti nafas. Breathing dan seterusnya, saya rasa saudara semua pernah sudah membaca tentang konsep breathing, Pak Eko tidak perlu membaca ulang. Tentu saja, Bapak Ibu, semakin saudara paham, sering melakukan, biasanya akan semakin mengerti meskipun tidak melakukan pemeriksaan laborat. Selama pandemi ini, bulan Juli ini, saya di kampung 3 kali saya dimintai tetangga untuk memastikan meninggal atau tidak. 3 kali. Datang ke rumah, permisi Pak Eko, nyun tolong bapaknya itu tolong dicek. Nah, kenapa Mas? Bapaknya tidak sadar. Pak RW datang ke rumah. Pak Eko minta tolong, itu lekmul penjual nasi kucing kok tidur enggak ada suaranya. Tolong dicek. Zona merah kayak gini saya dimintai untuk mengecek apa orang itu meninggal atau tidak. Saya itu jadi kepikiran kayak nyeleksi orang mau diterima kerja atau tidak. Nah, kalau saya salah menyebutkan orangnya belum meninggal, orangnya dikubur gimana coba? Ya karena saya dosen UGD, saya langsung mikir pengecekan kesadaran. Ya, level pakai DCS. Mengecek karotis, mengecek udara. Saya bahkan sampai bawa tisu. Jangan-jangan kalau saya tidak dengar, saya pakai tisu. Ditaruh di depan hidungnya. Ada udara yang terhembus apa enggak lewat tisu kan? Kalau Anda punya kapas boleh kapas. Kalau enggak ya pakai tisu. Soalnya nyari kapas susah sekarang. Lebih mudah cari tisu. Nah, oh pasiennya hiperkardia, oh pasiennya hipoksia, oh pasiennya dispnu, sesek, enggak ada tarikan nafas. Suara peristaltik usus negatif seperti apa? Di mana mendengarkan suara peristaltik usus itu adalah refleks primitif, ya. Suara peristaltik itu refleks primitif, tanda-tanda tentang kehidupan. Refleks cahaya pada mata itu refleks primitif. Pegang itu dulu, ya, pegang itu dulu untuk menentukan kesadaran. Oke, sirkulasi ya seperti ini. Ini kelas-kelas kehilangan darah, ya, kehilangan darah. Rasio tentang 15%, 15, 30, 30, 40, 40% dan lain sebagainya. Kita susah menghitungnya. Menghitung persentase itu susah. Darahnya Bu Trianonim, meskipun saya tidak tahu berat badannya. Darahnya Bu Triwiji, darahnya Bu Afia, darahnya Dek Titik, meskipun saya tidak tahu berat badannya. Saya hanya bisa menaksir berat badannya yang saya sebutkan kurang lebih sekitar 52 kiloan. Ya. Selisih sedikit lah dengan saya, 52 kiloan. Darah Anda yang saya sebutkan itu 4 liter, saudara. Tapi menurut teori perdarahan pada paha, perdarahan pada femur, darah itu keluar 1 liter. Perdarahan pada torak, patah iga, itu 500 cc. Jadi udah bisa dibayangkan, kalau kecelakaan multi trauma patah pada paha, 1 liter itu di paha. Kalau 1 liter, darahnya 4 liter, berarti sudah 25%. Pasti pasiennya itu penurunan kesadaran drop. Sudah indikasi untuk transfusi. Hilang darah 20% dari tubuh, indikasi transfusi. Berapapun HB-nya, berapapun HB-nya. Harus segera diberikan pengganti cairan.
Teori awal katanya 250 cek tekanan darah, 250 cek tekanan darah. Sekarang enggak, guyur terus sampai tekanan darah naik. Lah, Bapak Ibu, konsep ini tetap harus ada di kepala. Jangan buka buku, terlambat. Orangnya dapat gelar ALM duluan kalau buka buku. Nah, seperti itu. Ya, disability dan seterusnya. Ini Mohon maaf Pak Eko, waktunya tinggal 2 menit. Oh ya, oke. Siap. Ini tahap 3, 4, dan seterusnya saya rasa sudah habis. Selesai. I love nursing. Bapak, Ibu, serta saudara sekalian. Nanti materinya saya kirim, ada satu materi tentang badarnya kepada yang barusan ngomong. Oke. Itu saja, Bapak, Ibu, serta saudara, tren isu keperawatan dengan segala kesulitannya, dengan segala masalahnya, dengan segala pernak-perniknya. Intinya, saya hanya berpesan, bekerja di UGD, itu adalah orang yang sudah lulus dengan bagus medical bedah, maternitas, anak, jiwa. Jadi orang UGD itu adalah orang yang sudah lulus seluruh bidang studi. Kalau Anda menyelesaikan di maternitas, Anda mungkin nggak perlu pinter tentang perawatan anak, nggak perlu pinter tentang perawatan jiwa. Kalau di UGD, ada gawat maternitas, ada gawat anak, ada gawat jiwa. Berarti Anda pintar semuanya. Tapi yang penting adalah tenang. Oke? Oke ya Mbak Lois ya. Kak Lois ya. Tenang. Karena kalau Anda ikut gugup seperti keluarganya, hilang semua konsep. Hilang. Semua konsep itu hilang. Makanya penting bagi Anda untuk tenang, sehingga Anda bisa berpikir mana yang ditangani duluan. Karena urutan dengan ketenangan akan menghasilkan hasil yang maksimal. Oke, begitu saudara, saya cukupkan sekian. Ada pertanyaan sampai sini? Ada yang ingin didiskusikan? Sebenarnya saya rodok takut menawari. Ada yang mau didiskusikan itu rodok takut aslinya. Saya takut sama adik saya itu, Dek Titi, itu saya takut. Apalagi sama Pak Dedi. Saya jadi malu sekali nih. Jangan sekali. Kalau malu itu jangan sekali. Harus berulang-ulang, Dek. Ya, malu itu 2, 3, 4, 5 itu harus sering malu lah, jangan sekali. Bos, ono Pak Dirman barang lho, Bos. Ayo mulai ono Pak Dirman. Sama teman tidak boleh saling mempengaruhi. Oh iya, makanya saya itu nggak berani meremehkan lah kelas ini, angkatan 6. Oke, begitu saja Bapak Ibu serta saudari sekalian, termasuk Bu Tami, Mbak Ajeng di Blora. Sehat ya Mbak Ajeng ya? Dengar suara kita di telepon. Oh, oke, terima kasih. Terima kasih. Saya cukupkan sekian untuk pengantar gawat darurat. Besok-besok akan diganti oleh narasumber yang lain. Tetap jaga kesehatan, jaga diri, jaga keluarga dan lingkungan. Tetap patuhi prokes. Saya tutup perkuliahan pagi ini dengan akhirul kalam bila taufiq wal hidayah warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.